di Alter Ego, sedangkan Brand Esports Benedet's our second pick. Gak dilepasin kali ini, Benedetnya dibuang, begitu pula dengan Lapu-Lapu. Dua hero yang diamankan oleh Brand Esports di game yang pertama membuat kepala Alter Ego pening. Sepening-peningnya. Lapus yang tadi memang bener-bener PR buat Alter Ego. Ketika mereka deketin Lapu, bisa nih orang ternyata ya udah hampir bisa kita kembangin, ternyata ada kunci-nya aktif, udah gak jadi, balik lagi semuanya. Dia region live-nya, pakai Bloodlust X-nya. Oh ya, dua penghalang utama tadi yang cukup merepotkan, meresahkan bagi Alter Ego sudah dihilangkan oleh mereka. Ada Benedetta, ada Lapu-Lapu juga, dan setelah itu ada Esmeralda yang dibuang oleh Brand Esports. Ya, dan juga ada Esme ya yang dibuang ya. Ini kalau kita lihat memang tidak mau ada satu hero yang sulit banget bakal ditumbangkan di area late game ya. Jadi dari brand sendiri mereka nggak mau ngambil resiko sepertinya, dan nextnya mereka akan nge-ban ke arah Jauhead. Jauhead, pilihan yang baik biar nggak keganggu juga dari awalnya. Sekarang dari Brand Esports, apa yang akan mereka pilih untuk lepas sebenarnya sih buat tim Alter Ego, karena mereka first pick Natalie masih menjadi ban. Natalie 100% ban gak sih? Hari ini, Kemarin? kemarin lepas. Oh, Sekali doang ya, kan ya? lepas sekali. Ada, ya mungkin ada harapan untuk melihat cahaya kah Natalia. Matilda bakal diamanin kan ya Om? Oh Matilda ya. Karena tadi Alter Ego sudah Mereka jangan lepas hero of fate sih kayaknya. iya, ini cukup merepotkan banget sih kalau sampai terlepas, karena bahaya banget. Untuk dua pick kali ini, apakah kita akan melihat sesuatu ya? Iya. Sun Shin masih dengan Yuzong, Yujong! Silvana. Silvana, Ya udah, ini Cho temannya Silvana. Buat ngelok juga, buat ngelok Sun Shin. Iya sih, ini bisa jadi gimana ya Silvananya lepas. Tapi memang sekarang hero-hero banyak banget yang bisa dipakai sih. Dari draftingannya nggak bisa kita terusin. Betul. Para tim harus mulai berpikir memperkuat gameplaynya mereka. Mereka, Poolnya juga. mekaniknya seperti apa? Lebih berfokus mungkin nge-ban hero-hero yang bisa melemahkan hero-hero Strategi yang akan mereka. Iya, strategi mereka nggak bisa sekarang. Eropa kita ban ya udah nggak bisa sih. Mending kita Kayak band gitu. yang bisa Karena- menggagalkan rencana kita. Itu dia. udah random ya sebenarnya karena Udah kayak adanya. apa ya? Skillnya udah hampir sama semua gitu loh. Udah bisa dibilang kayak metanya juga udah random gitu, kayak semuanya yang di side lane bisa jadi mid lane tiba-tiba. Oh, ada betul. Ada Atlas, aku suka kalau lihat Atlas. Atlas. Lalu Bukan Atlasnya Momo-chan yang Aku pasti. fix ini menang Atlas Ligo udah. Karena yang main bukan Momo-chan. Kalau Atlas main ranked sama Momo-chan, Duh, bisa fataling terus ya. pataling rumput. Kenapa sih? Angin. Angin. Gak apa-apa, Mo. Tapi yes, ini ada Yuzong lagi-lagi diamankan oleh tim Alter Ego. Belum ada ini ya, belum ada Hero buat Sally Boy. junglernya ya, kita mau lihat junglernya dia. Masih cukup panjang saya buat Alter Ego buat kita tebak-tebakan nanti sampai terakhir. Karena bisa jadi si shutdown sama Brand Esports. Yang keempat dan yang kelima. Kayak Hayabusa, dan Harsha. Oh my god. Harsha kembali. Ini ngeri sih sebenarnya ya. Dari 3 hero awal aja aku udah takut sama Brand Esports. Betul, karena kalau sampai kena Imperial Justice, kena Federal Dihujanin. Strike, ya kena Imperial Justice, kena Mountain Shock, ya. Tambah Federal Airstrike lagi. Mountain Shock dengan Federal Strike juga sakit. Udah kena slow, kena Federal Strike. Alter Ego pun nggak boleh pakai hero-hero yang lemes banget sih. Harus at least punya otot dikit. Punya otot dikit. Assassin mana yang punya otot? Oh iya juga ya, Bun. Oke. Assassin mana yang punya otot? Aku ngebayangin ya, Assassin ya kayak crispy gitu terus berotot ya. Serem juga. Harus yang sedikit kuat, kalau enggak di combo 2 hero aja udah hilang loh. Iya, Iya nggak sih? makanya. Harus yang bisa kayak at least nahan 2-3 kali damage dulu. Biar teman-temannya bisa nge-backup juga kan. Iya, biar dia sempat kabur atau teman-temannya sempat kabur. Oke, dan Cloud tidak ada. Hayabusa kan harus dibuat Nah, karena ini Hayabusa hero. bisa masuk ke belakang. Atau pakai mesin apa? Nggak terselot Lancelot? Lancelot. Sila Lancelot, kita tahu kan Lancelot hero-nya Philip. Tammy Boy. Your team is Udah banning. kapok Chow. sama cownya dari Iya. Brand Esports tadi ngedapetin MVP. Benedetta, Lapu-Lapu, Chow ya. 3 hero yang dipakai Your Brand di team is banning. game pertama. Sudah nggak ada nih.
Gak ada Link juga yang tadinya Seliboya bakal melakukan split push ya untuk melakukan distraction. Gak bakal ada lagi kali ini, udah dibuang sama teman-teman dari brand e-sport sendiri. Dan Alter Ego, mereka harus nge-ban satu hero lagi dari tim brand. Mereka butuh Offlaner lagi atau? offlaner dan tank. Tanknya sekarang Tergantung banyak sih. yang pakai ini sih. Hero-hero fighter buat jadi tank, Iya, nggak mematokkan pure tank untuk udah harus. Iya. di M2 ini. Ada Tigreal, tapi oh Khalid, Khalid Khalid yang sudah jarang terlihat. Khalid dibuang. Biar sekali gak, doang ya. biar gak diputer kan. 3 kali diputer, dipelintir kepalanya 3 kali. Iya, langsung Kipas. Kali dikipas sekarat 3 ya kali. Bun di awalnya. Lebih Oke. sih awal-awal juga. Wah Dan ini pikir keras banget sih. Udah gitu, aduh kenapa dibuang deh. Mau kita pakai tadi, Kenapa ya? kayak Kenapa mereka bisa membaca pikiranku? tapi 3 hero yang dipakai sama brand itu udah Bax ya. wow. Baxia. Baxia kembali buat TB-in Parsha juga bisa, combo Parsha Baxia. Baxia di depan lama Oh, muter-muter. Ini ya kan? Baxianya bakal fight sama Yuzong sih. Baxianya bisa buat cut gain life dari Betul. Yuzong. NOD dengan pasifnya gratis. dia. Ya, biarpun 30% ya, kalau ini kan 50%, dia kan 30%. Lumayan ya Bun. 30% berarti kok. Iya makanya awal-awal gratis lagi, gratis. Kok Iya. 30%? Berangkat. Apa? Gak usah farming udah dapat. Gak usah farming udah dapat 3%. Kayak udah dikasih item lah. Baru dicakap, oke. Sally Boy dan jungler terakhir untuk Alter Ego. Siapa yang masih terbuka? Hayabusa. Ya, Hayabusa kan bisa masuk. Hayabusa. Ya Hayabusa bisa lompat ke Yison, Shin bisa lompat ke Sylvana, bisa masuk ke Parsha juga. Dan Iya. ya menariknya adalah dia bisa kembali lagi ke belakang kan. Masih cukup safe lah. Hayabusanya nanti 50-50. Soalnya sisinya ini baru dari Sylvana sama Parsha juga kalau misalnya Cross Iya. of Pro-nya kena ya. Itu Kan pun kalau ada kena. Mountain Shot. Enggak, maksudnya sisi. Oh iya. Iya, dari kontrolnya Sylvana. Tapi itu pun kalau Imperial Justice-nya kena. Ada Baxia juga. Iya, ada Baxia Infinity. Tapi brand mereka butuh satu sideline lagi. Kalau misalnya Sylvana attack. Tinggal apa ya, Kak? Kampus? Selina. Oh, wow. Oh, berarti Parsha side. Nih Yes. banyak tiba-tiba banyak sisinya. Aduh, Kedengerin kamu. Iya. Maaf ya. Langsung sisi. Maaf. loh. Saya cuma ini. Oke, dan langsung saja kita langsung caster prediction teman-teman semua dari Momo Chan. Siapa? Iya, tak perlu diragukan lagi lah Alter Ego. Alter Ego. Masih bisa, aku masih optimis banget sih. Oke, Wah, Bude mulai ragu kayaknya. mulai ragu nih. Clara Mongstar. Saya sangat ragu-ragu, cuma Alter Ego lah. Aku tetap menyemangatin Alter Ego. Apapun yang terjadi, mukjizat itu nyata. Betul, oke. Dan Yes, kita punya aku 3 percaya. suara yang sama. Alter Ego dari kami bertiga dan juga Wajah, logo Alter Ego. kenapa harus aku yang begini sama kalian. 3 muka kayak Ya, logo. oke. Iya. Cuma ini resiko banget sih, tricky banget buat Alter Ego untuk game yang Betul, kedua. betul. Apalagi kayak kita lihat dari Bernie Sport, mereka gimana ya, tinggal pencet aja bisa menang. Ya lumayan lama, apalagi Baxia bisa kalau dia bisa buying time yang lama di depan, Iya. Parsha bakal bebas juga. Ya, apalagi kan cooldownnya juga cepet banget ya. Dia muter-muter lagi bisa keluarin lagi ntar Federal Iya. Strike-nya. Tricky banget untuk Alter Ego kalau mereka mau memenangkan game ini harus berusaha ekstra 50 Ini- juta persen. Kuncinya di Yuzong sama Atlas sih. Atlas. Bisa ngacak belakangnya, Parsha-nya diobok-obok. Ya, itu. Diobok-obok. Gitu ya. Iya, betul. Yuzongnya harus tajir. Iya, Yuzongnya harus peka. Harus peka. Seperti si Doi ya Moya, tapi inilah dia game yang kedua penentuan apakah game akan dibawa ke game ketiga atau tidak. Best of 3 series antara perwakilan Indonesia Alter Ego dan perwakilan Filipina Brand Esports. Iya, dan kali ini masih dipandu oleh Budi Mongstar dan Momo Chan bersama dengan Pola. Om Wawa. Oh iya, maaf itu sorry. dipotong Om Wawa, jangan menipu Dia ya. marah Sekarang kalau kita aku Alter panggil Ego udah mulai ngerusuh, kasih presiden yang sangat besar untuk Lucy. Ayo lo, dirusuhin balik. Mau mana? Duh, langsung sekarat ya Bun. Langsung mundur. Matilda men, Mereka udah marah, wey. emoji. Emoji pokoknya saya tidak terima. Oh, tapi di area bawah ada jump dan juga flap sih. Ini PR untuk Yuzong, gimana caranya dia bisa tajir. Harus di balang-balang. Tapi kalau kita lihat dari sini yang bisa mendapatkan farming yang cukup nyaman. Dia dapat level 2 terlebih dahulu. Sementara Lulus dia harus meninggalkan hak sendirian di area jungle karena dia bertulur juga, dia harus cepat-cepat untuk regen HP biar bisa nge-backup lagi di area tengahnya. Tapi Alter Ego, kita ngelihat pergerakan mereka lebih berfokus untuk nge-babysit Sally Boy, Kak.
area jungle. Jungler kita, dia berfokus harus bisa cepat untuk ngedapetin itemnya. Karena kita tahu, Hayabusa nggak bisa dibawa terlalu late game. Betul. Dan yang kalau kita lihat di sini Leo Murphy, dia sekarang udah mulai pokoknya aku tidak mau seperti game pertama. Tidak akan ada yang bully-bully aku. Siapa yang mau kayak game pertama? Seluruh Indonesia sedang meraung-raung. Iya, betul sekali. Dan kalau kita lihat di sini dari Flapsy-nya bakal coba untuk mengganggu. Yamnya memang agak sedikit kesulitan sih karena memang Baxianya sendiri menjadi counter dari seorang Yuzong ya. Cuma awal-awal dia masih nggak masalah. Tapi setelah ada rotasi dari brand e-sport dan ternyata Alderigo 3 membernya sudah berada di area bawah. Sally Boy udah punya shadow kill-nya. Cuma ia sudah menghitung semuanya itu nggak akan cukup untuk take down Pew ataupun Flapsy. Yap, dan kalau kita lihat Udil kali ini bakal coba untuk nge-clear terlebih dahulu. Sakit juga itu ya Sylvana-nya dari seorang Lusty. Dan Leo Murphy bersiap untuk membackup teammate-nya kapanpun dia mau. Betul juga. Oh ya kan ditarik ya sama Tilda pun. Iya. Dan kill Betul. muncul akan first blood dihasilkan. Sally Boy di area tengah Lucy masih bisa selamatkan dan malah sekarang Sally Boy dalam bahaya Karsi. Kita sisa Sally Boy posisinya sudah tertangkap. Alderigo kehilangan Sally Boy. Usaha first bloodnya gagal malah kehilangan 2 karena Leo Murphy juga menyusul. Kematian dari Sally Boy. Teman-teman dari Alderigo akan sedikit terlambat. Better sama dikeluarkan. Yam udah berubah jadi naga. Mencoba untuk mengejar ke area Pew tapi Pew masih bisa selamat. Iya, dan kali ini sayang sekali dari tim Alter Ego. Hampir aja ya tadi sebenarnya si Liboya bisa ngedapetin Lusty, tapi ternyata sepertinya prediksinya, calculation-nya agak sedikit miss dari seorang Sally Boy. Karena adanya spiral, ada yang menambah dikit, ada tambahan shield juga. Membuat dia bisa kembali ke belakang Lusty, menyelamatkan diri dia, bahkan bisa recall untuk kembali ke base. Saya merasa sudah terlalu memaksakan tadi. Dan di area tengah Sally Boy untuk kali kedua berhasil diamankan oleh brand e-sports, ditumbangkan, ter-shutdown ketika lagi farming di area tengah. Bukan hal yang baik karena ini Sally Boy, wah aku tidak akan mengulanginya, hanya sekali saja ya. Tidak akan ada yang kedua kali. Tapi Yam di area bawah benar-benar diharas habis-habisan. Mulai datang dengan circling eagle-nya dari seorang Udil, mencoba untuk mendapatkan Pew, tapi Pew-nya masih bisa balik dengan adanya Soul Eater. Sekarang Udil mau kabur kemana? Digocek ke kanan ke kiri. Udil masih bisa selamat. Cuma ini dagdikduk ser banget sih. Iya, Di untuk area masih ada guiding wings-nya ya. Jadi Iya. bisa kabur. hibrid, kabur-kaburan. Cuma di area bawah kita bisa ngeliat Alter Ego tertati-tati. Oh, ya lagi recall di ulti sama Karsi. Ini ngebuang-buang waktunya Udil sih. Beberapa detik terbuang sia-sia. Gak dapat XP, balik lagi, jalan kaki lagi, dan dia masih kena pressure sekarang. Kayak dari brand mereka benar-benar mengkondisikan bagaimana cara mereka melakukan zoning kepada Alter Ego. Ya, dia nggak bisa ditinggal sendirian sih. At least harus ada yang ngebantuin dia di area bawah buat nge-press versinya. At least ngasih layer presence juga. Gak dikasih XP tuh di belakangnya. Nah, itu dia. Wow, oke, Yam harus cari tempat lain untuk bisa dapetin level. Karena untuk di bottom lane benar-benar Tapi mau dikuasai. kemana? Di area atas Dilema sih. ada Parsya. Tunggu Baxianya pergi kali. Diusir dulu tapi dia datang Leo Murphy yang lagi ngebuka-buka map, udah ketemu langsung sama teman-teman dari brand eSports, Surprise dan Flapsy. Iya, total expression-nya udah sampai dikeluarin loh. Brand eSports ketika ngeliat siapapun langsung ngegeragas. Di area bawah Udil mau kabur kemana? Flapsy-nya juga nggak bisa untuk mengejar seorang Udil. Brand eSports berfokus terhadap Turtle yang kedua. Iya, dan bahkan kalau kita lihat kali ini dari Alter Ego, mereka coba untuk nge-contest sepertinya Bude, tapi Lusty kali ini masih mencoba untuk bertahan. Yam yang mulai datang dengan Black Dragon Form, ini bakal coba dipisah, tapi Leo Murphy pun dalam kondisi yang tidak enak karena dia low banget. Masih ada, Udil juga bisa membackup kali ini. 1 untuk 1, 2 bahkan ditukarkan karena tensinya juga tumbang tadi. Tukaran yang cukup baik, cuma di sini belum berakhir mau karena masih dengan ada Iya. Shadow Kill Sally Boy walaupun cukup low HP tapi berhasil untuk mengamankan kill bersama dengan Spy. Turtle menjadi milik brand eSports sayangnya. Iya, namun kali ini dari Alter Ego mereka berhasil ngeculik 3 ya tadi sebenarnya, Lusty, Flapsy dan juga View. Meskipun harus kehilangan seorang Leo Murphy, Yam ya. Tapi dari sini dengan ada Feather Astrek, Ripo memberikan damage yang sangat besar. Pai nggak bisa kabur walaupun di revive sudah digunakan, cuma itu nggak cukup untuk menyelamatkan dirinya.
Brand Esports di menit yang ke-6 mereka udah mendapatkan 3 poin kill lebih daripada Alter Ego. Begitu pula itu akan mengakibatkan net worth mereka melebihi Alter Ego. 1.500 di atas Alter Ego masih bisa dikejar tentunya, bukan angka yang besar. Iya, Cipil, masih cipil. menit ke-6 lah, masih bisa. Easy. Masih bisa. Dan hanya momentum aja satu ya, di wipe out. Wih, langsung dikejar. Wait. Tapi kali ini dari brand sendiri bisa dibilang mereka agak sedikit kesulitan juga di game kedua karena Alter Ego bermain lebih agresif daripada game pertama tadi. Dan Yam di sini bloodlust-nya sudah jadi dan dia harus Serem banget di situ, langsung dihajar, berubah menjadi naga. Tapi sayangnya di situ teman-teman dari Brand Esports udah mulai siap untuk nge-backup teman-temannya. Ini cepet banget follow up-nya. Alter Ego Esports tertatih-tatih, kewalahan, gak bisa untuk mendefense. Begitu pula harus kehilangan dengan satu membernya di area atas. Yes, itu satu momentum tadi ya. Harus tumbang begitu saja tanpa adanya pertukaran yang berarti dari Alter Ego Esports. Berarti bahwa Alter Ego mereka benar-benar gak bisa berbuat terlalu banyak dan bahkan Baxia bisa dapetin solo kill. Iya, ke arah seorang Pai. Ya. Ini meskipun kayak Yamnya tukeran di bersama dengan Pai, tapi kayak Brand itu mereka tahu gitu loh untuk nge-shutdown Pai-nya. Wah, gila sakit banget sih itu partnya. Terlebih yang datang kali ini shadow kill kah? Belum ternyata, harus mundur terlebih dahulu. Dan kalau kita lihat Slapsy Semena-mena ya bun. Mulai semena-mena. Revitalize juga dari keluarga teman-teman dari Brand Esports langsung dengan sigap membackup Slapsy. Dia pun selamat walaupun udah semena-mena masuk jungle Alter Ego, hampir aja nyolong dari orange buff-nya. Cuma Alter Ego belum punya damage yang memadai untuk ngepanis si Slapsy. Soalnya susah juga sih, ada Parsia kan. Kayak high ground-nya bakal kuat banget dari tim Brand Esports sendiri. Ya, dan kita bisa lihat sebenarnya dari Brand Esports adalah bagaimana pemain mereka bisa terus berperan. Imperial Justice menguji pergerakan dari Leo Merve di follow dengan sangat cepat pula. Semua member dari Brand Esports kali ini udah kasih pressure semuanya ke area Alter Ego. Jungle dari Alter Ego digangguin habis-habisan. Gak ada yang bisa tenang di area bawah. Yang kabur menggunakan Black Dragon Form-nya hanya untuk defense saja. Kabur dari pengejaran Slapsy. Iya, dan justru kali ini memberikan pressure terus-menerus dari Brand Esports. Dan ini bakal dimajuin seperti sama Udil. Kali ini masih ada circling eye juga mengarah ke arah ribut, tapi Korsi di situ membackup dengan sangat cepat dan bahkan harus kehilangan Udil yang sendirian di area mid lane-nya. Miskalkulasi dari Udil sepertinya ini. Judi banget sih si Udil di area Ya YOLO. Tapi kali ini Lucy-nya mulai masuk dengan ada Imperial Justice mengarah ke arah sampai Pai-nya bakal tumbang kali ini, tapi lihat Atlasnya mengenai ke arah seorang Flapsy, tapi tetap aja. 2 untuk 1, enggak, balas sama satu lagi tipis kan, banget. flame shot-nya. Nyaris saja mendapatkan kill atas Yam. Jaki Duxer, tiba-tiba ada flame shot, itu pakai satu kali 8 kayaknya langsung kena. Karena Brand Esports ini sesuai dengan para player yang ngelawan Filipina, mereka banyak yang bilang ini flame shot-nya harus hati-hati. Wow. Dari Filipina. Pakai scoop Katanya. kali 100. Benar-benar. Aduh, tapi ini sulit banget sih buat Alter Ego. Mereka dari networknya udah mulai ketertinggalan jauh ya. Meskipun kayak di game pertama kita ngelihat mungkin mereka agak sedikit tidak terlalu timpang sebenarnya di game pertamanya. Tapi di game kedua kali ini di menit ke-9 udah mulai cukup jauh, perbedaan 4.000. Ya lihat tuh itemnya bahkan nih kayak Sylvana, Baxia. Mereka pakai Dominance Ice karena tahu untuk masuk damage dari Hayabusa wajib juga buat pakai basic attack-nya. Oh iya, dan itu pasti. bahkan lebih slow lagi adanya Dominance Ice. Wah, ini tapi agak sedikit sulit ya. Dan Sally Boy mulai ketahuan posisinya di area atas, mulai menginisiasi ke area Lord. Wush, aku jadi grogi gara-gara deg-degan ini sebenarnya nontonnya. Mengisi nasi. Nasi enak. Hai. Tapi Flapsy, aku kira bakal tabrakin. Ternyata Leo Murphy masih punya flicker mundur. Waduh. Aksi shield ini tapi ada Episode Lero yang connect terhadap Yam. Tak bisa merespon apapun yang dilakukan oleh Brand Esports. Dia hanya terpaku di situ. Kali ini Pai juga dalam bahaya, tertinggal di area belakang. Teman-teman dari Brand Esports menunggu timing yang tepat lagi karena Lord sudah hadir di sini dan wave minion di area atas tidak baik untuk Brand Esports. Begitu pula dengan Alter Ego mencoba untuk mengejar minion di area bawah, tapi Sally Boy masih bisa mundur ternyata Budi, untung masih ada Kosedo. Tapi mereka bakal mengarah ke arah objektif turret sini dari Brand sendiri. Meskipun ya partinya bakal split push, ngedapetin objektif atas dulu ya. Minionnya bakal coba di clear. Gusti bakal mencoba untuk menjaga terlebih dahulu. Ini di press banget sih sama Brand. Aku bisa bilang kayak
ini udah momennya di mana Alter Ego mereka agak sedikit sulit buat rotasi. Di-press sama Brand Esports membuat kita di-press. Ya, jangan dong, kita harus Jangan. optimis. Oh Kita iya, tetap optimis let's menang. go! Let's go Budi, harus semangat. Betul. Betul, masih ada kesempatan. Itu Arrow-nya serem banget dari Brand Esports, tapi nggak cuma itu karena Lusty mulai gerak mencari timing yang tepat untuk Bloom 4. Ngeluarin Imperial Justice, mengunci, dan ini dihujanin oleh Karsi dengan konten shockernya. Semua posisinya sudah terlihat tuh dengan gagah beraninya, perkasa banget. Maju ke arah depan tapi itu miss. Leo Murphy mencoba untuk arah di belakangnya, mencari yang bisa di-shutdown tapi ternyata tidak semudah itu. Brand Esports punya pertahanan yang sangat kuat. Banyak banget yang sudah dikeluarkan oleh Alter Ego Esports, cuma nggak bisa mendapatkan apapun. Dan Yam coba nge-clearing minion di area bawah. Yes, kayaknya nggak terlalu banyak yang bisa dilakukan oleh Alter Ego sekarang daripada selain daripada mereka hanya bisa bertahan dulu sambil menunggu untuk Brand Esports berbuat kesalahan dan mereka bisa mempanik kesalahan kalau ada kesalahan yang bisa dibuat oleh Brand Esports sendiri. Dan kali ini turtle-nya, Lord-nya sudah disenggol ya. Ya. Ditolak. Lihat tuh Flavzy-nya, udah mulai ngeliat ada pergerakan dari Selly Boy. Sudah mulai ketahuan posisinya. Wey. Tapi terkena bisa Lero dari seorang Selly Boy. Masih punya Concedo, masih bisa di cover juga sama teman-temannya. Dan itu cuma zoning aja sih biar tidak ada bisa nge-contest Lord-nya untuk tim Brand Esports. Ini Alter Ego tadi mau menjajal untuk ngegangguin dikit, keluar dari area base-nya aja. Brand udah ngegas. Ngeng. Weh, pinggir. Brand Esports mendapatkan Lord. Ini Lord yang pertama, tapi akan sangat Iya. membantu mereka sih untuk menjadi sasaran minion juga ke area atasnya. Ya setidaknya semua turret bagian outer bakal bisa didapatkan. Otakku langsung lag di sini karena ada Meteor Shower. Mencoba untuk melakukan defense Alter Ego sekuat tenaga. Tapi tengok Brand Esports. Mereka fokus banget mengamankan objektif gaming. Iya, Lord memang sudah hilang, tapi begitu pula dengan inhibitor satu di area tengah. Hilang semuanya, tapi kan ini bakal coba mulai dibuka. Yang mulai masuk kali ini Leo Murphy harus mundur terlebih dahulu. Dan bahkan lihat Flipzy-nya udah muter-muter di area depan dengan ada Evaxia Shield Unity. Tapi Udilnya tertangkap di area bawah dan bahkan feeder extract dari Parsianya. Gak ada yang bisa menghentikannya. Dan bahkan lihat Lusty-nya bakal coba untuk Spiral Strangling masuk dengan Imperial Justice. Yamnya tumbang di sini. Leo Murphy juga tidak bisa menahan damage yang cukup banyak dari Brand Esports. Dan bahkan lihat turret base-nya bakal gundul di area bawah. Selly Boy, hilang begitu saja. Member hilang dari Alter Ego. Brand Esports akan semakin percaya diri untuk memasuki base milik Alter Ego. Alter Ego harus sekuat tenaga memukul mundur Brand Esports supaya nggak dipus sampai diakhiri. Dan ini tersisa 3 member dari Brand Esports, 2 sudah pulang. Cuma dengan pedal attack yang dikeluarkan oleh Ribo, itu udah kesuntikan semua member dari Alter Ego. Masih ada depan view-nya, kasih pressure yang sangat besar. Kapsi pun gak takut. Dia udah tinggal separuh HP. Udil mencoba untuk mencari celah. Kapsi akan merasa jadi takedown. Dan Kapsi yang gak dikembangkan. Gagal untuk mendapatkan Karsi. Alter Ego dalam posisi yang sangat-sangat bodoh. Mencoba untuk kabur, tapi Ribo berhasil dimainkan. Yang mencari celah dengan sangat masih bisa di defense kali ini oleh tim Alter Ego dan bahkan mulai masuk. Yamnya bakalan tumbang. Dan bahkan Pai-nya sibuk masih untuk nge-clear minion. Menghentikan pergerakan minion yang mulai menggerogoti base dari tim Alter Ego. Udilnya bakal tumbang, kali menyisakan Selly Boy dan juga Pai. Tapi lihat Brand Esports, mereka gak sedikit pun mau pulang dari base tim Alter Ego. Selly Boy kali ini bakal coba dikejar. Concedo gak bisa balik mundur ke arah belakang dan bakal harus tumbang juga. Menyisakan Pai sendirian yang nge-clear minion dengan Meteor Shower sampai 3 kali tadi kalau kita lihat. Dan bahkan lihat Kartisnya tumbang di sini, tapi minionnya udah mulai menggerogoti Bude Monster. Brand Esports, ini akan menjadi game untuk mereka 2-0 di luar